Saya Andre Amo, Wali Kota Manado, mewakili pemerintah Kota Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheryl Laos, Gubernur Maluku Utara. Hari ini kita memperingati May Day. Gongxi Gongxi, Chu Dajia Xinian Kuailai. Baik, selamat siang semuanya. Bersama kepala-kepala daerah milenial se-Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah terpilih untuk periode 2025-2030 dari 481 daerah pada 20 Februari 2025. Dari banyaknya kepala daerah yang dilantik, beberapa diantaranya diketahui dari etnis Tionghoa. Siapa sajakah mereka? Shirley Juanda. Shirley Juanda juga dikenal dengan nama Sheryl Laos, merupakan Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2025-2030. Setelah resmi dilantik, Shirley pun menciptakan sejarah baru dengan menjadi gubernur perempuan non-muslim pertama di Maluku Utara. Bahkan di antara 33 gubernur yang dilantik, perempuan berdarah Tionghoa Maluku ini menjadi kepala daerah terkaya berdasarkan laporan LHKPN 2024. Adapun total kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp709.760.235.059. Keturunan Tionghoa dan kaya raya. Kayaknya nggak perlu diragukan lagi lah ya. Benar apa betul? Amalia Desiana. Amalia Desiana merupakan seorang dokter yang kini sudah resmi dilantik sebagai Bupati Banjarnegara periode 2025-2030. Untuk harta kekayaannya sendiri, putri dari mendiang Budi Sarwono alias Wing Chin atau Wing Chen terakhir kali melaporkan harta kekayaannya saat menjadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Adapun nominal yang dilaporkan ke LHKPN adalah Rp2.989.921.737. Wang Chun Sen. Wang Chun Sen merupakan politisi PDI Perjuangan yang kini menjadi Ketua DPRD Medan periode 2024-2029. Pasca ditunjuk sebagai Ketua, Wang menjadi politisi keturunan Tionghoa kedua yang mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Medan. Memasuki periode ketiga sebagai anggota Dewan, LHKPN mencatat bahwa kekayaan Wang sebesar Rp5.055.949.887. Harta kekayaan tersebut dilaporkan Wang saat menjabat sebagai anggota DPRD Medan periode 2019-2024 pada Desember 2023. Untuk data terbarunya belum ada sih, jadi kita pantau aja dulu ya. Christian Widodo. Christian Widodo merupakan politisi PSI yang kini menjabat sebagai Wali Kota Kupang periode 2025-2030. Adapun untuk harta kekayaannya, pria keturunan Tionghoa ini terakhir kali melaporkannya ke LHKPN pada Desember 2022 dengan total Rp4.660.413.064. Karena ini data lama, kita tunggu aja deh update terbarunya. Bisa aja kan nominalnya bertambah setelah 2 tahun. Andre Angou. Andre Angou merupakan politisi berdarah Tionghoa yang beragama Konghucu. Kini Andre tengah mengemban tanggung jawab sebagai Wali Kota Manado periode 2025-2030. Untuk kekayaannya sendiri, Andre tercatat di LHKPN memiliki total kekayaan sebesar Rp301.482.130.727. Tapi ini masih data lama ya guys, untuk data terbarunya belum ada, jadi kita tunggu aja ya updateannya dari LHKPN. Chen Swilan. Chen Swilan merupakan politisi Golkar berdarah Tionghoa yang beragama Islam. Kini Chen Swilan tengah mengemban tanggung jawab sebagai Bupati Natuna periode 2025-2030. Untuk kekayaannya sendiri, Chen Swilan tercatat di LHKPN memiliki total kekayaan sebesar Rp1.112.082.000. Harta kekayaan tersebut dilaporkan Chen Swilan di tahun 2023 saat menjabat sebagai anggota DPR RI. Karena ini data lama, kita tunggu aja ya update terbarunya. Agustina Wilujeng. Agustina Wilujeng merupakan politisi PDIP yang kini menjabat sebagai Wali Kota Semarang periode 2025-2030. Berdasarkan laporan LHKPN, perempuan keturunan Tionghoa ini memiliki total kekayaan sebesar Rp9.556.078.483. Harta kekayaan tersebut dilaporkan Agustina di tahun 2023 saat menjabat sebagai anggota DPR RI.
Karena ini udah 2025, kita tunggu ya update terbarunya. Aneng merupakan politisi Demokrat yang kini menjabat sebagai Bupati Anambas periode 2025-2030. Sebagai keturunan Tionghoa, Aneng diketahui ikut terlibat sebagai pendiri Himpunan Indonesia Tionghoa Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kekayaannya sendiri, Aneng tercatat di LHKPN memiliki total kekayaan sebesar Rp1.397.514.568. Angka tersebut dilaporkan Aneng saat mendaftarkan diri sebagai Bupati Anambas. Kamarudin Muten merupakan politisi berdarah Tionghoa yang kini menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2025-2030. Berdasarkan laporan LHKPN, pria keturunan Tionghoa ini tercatat di LHKPN memiliki total kekayaan sebesar Rp84.858.958.145. Satono merupakan politisi keturunan Tionghoa dan mualaf pertama yang memimpin Kabupaten Sambas. Seperti yang diketahui, Satono adalah Bupati Sambas petahana yang menjabat sejak 14 Juni 2021 dan kini kembali menjabat untuk periode 2025-2030. Untuk kekayaannya sendiri, Satono tercatat di LHKPN memiliki kekayaan sebesar Rp3.085.273.646. Chai Chee-mi merupakan perempuan Tionghoa pertama yang menjabat sebagai wali kota Singkawang. Setelah menjabat di tahun 2022, Chai Chee-mi kini kembali menjabat sebagai wali kota Singkawang periode 2025-2030. Untuk kekayaannya sendiri, LHKPN mencatat bahwa total harta kekayaannya per tahun 2022 sebesar Rp4.142.064.272. Karena ini udah 2025, kita tunggu aja deh update terbarunya. Vina Christine merupakan politisi PDIP yang kini resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Belitung periode 2024-2029. Dengan jabatan yang kini diembannya, Vina telah mencetak sejarah sebagai perempuan pertama dan beretnis Tionghoa yang memimpin lembaga legislatif daerah ini. Kasih aplausnya dulu dong. Untuk kekayaannya sendiri, LHKPN mencatat bahwa total harta kekayaannya per tahun 2023 sebesar Rp20.385.064.411. Hidayat Arsani merupakan politisi Golkar yang kini menjabat sebagai Gubernur Bangka Belitung periode 2024-2029. Selain politisi, Hidayat juga dikenal sebagai pengusaha yang memiliki banyak bidang usaha di bawah bendera Arsani Group. Yang mana berdasarkan laporan LHKPN per Agustus 2024, Hidayat memiliki total kekayaan sebesar Rp64.399.394.290. Sebagai politisi plus pengusaha sukses, gak heran lah ya dengan nominal segitu. Markus merupakan politisi keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai Bupati Bangka Barat periode 2025-2030. Berdasarkan laporan LHKPN, Markus memiliki total harta kekayaan sebesar Rp10.150.187.978, di mana nominal tersebut dilaporkan Markus pada September 2024 ketika hendak mencalonkan diri sebagai Bupati di Pilkada 2024. Willy Broduslai. Setelah 5 tahun beristirahat usai memimpin Belu, tepatnya di tahun 2016-2021, kini Willy Broduslai kembali menduduki kursi Bupati Belu untuk periode 2025-2030. Untuk kekayaannya sendiri, LHKPN mencatat bahwa total kekayaan pria keturunan Tionghoa ini sebesar Rp22.342.108.232, di mana nominal tersebut dilaporkan Willy pada Agustus 2024 ketika hendak mencalonkan diri sebagai Bupati di Pilkada 2024. Lee Claudia Chandra merupakan politisi keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam periode 2025-2030. Sebagai Wakil Wali Kota, Claudia ternyata memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit. Berdasarkan laporan LHKPN, total harta kekayaan Claudia per tahun 2023 menembus angka Rp16 miliar. Tepatnya, Rp16.713.137.770.
Michael Tungari merupakan politisi keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sangihe periode 2025-2030. Berdasarkan laporan LHKPN, politisi Nasdem ini memiliki total harta kekayaan sebesar 9 miliar 10 juta rupiah, di mana nominal tersebut dilaporkan Michael pada Desember 2023 saat menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Sangihe. Karena ini udah 2025, kita tunggu aja ya update terbarunya. Hengki Honandar. Hengki Honandar merupakan politisi keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai Wali Kota Bitung periode 2025-2030. Berdasarkan laporan LHKPN, total harta kekayaan Hengki sebesar 14 miliar 339 juta 576.212 rupiah. Di mana nominal tersebut dilaporkan Hengki pada Desember 2023 saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bitung. Karena udah naik jabatan dari Wakil Wali Kota ke Wali Kota, kita tunggu aja ya update terbarunya. Ricky Jawerisa. Ricky Jawerisa merupakan politisi keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2025-2030. Berdasarkan laporan LHKPN, total harta kekayaan Ricky sebesar 10 miliar 367 juta 601.208 rupiah. Dengan nominal tersebut, politisi PSI ini masuk dalam deretan bupati terkaya di Maluku. Asriluddin Tambunan. Asriluddin Tambunan atau yang akrab disapa Aci merupakan seorang dokter yang kini menjabat sebagai Bupati Deli Serdang periode 2025-2030. Beberapa bulan sebelum dilantik, Asri dinobatkan sebagai tokoh kehormatan Tionghoa di bidang kesehatan. Untuk kekayaannya sendiri, LHKPN mencatat bahwa total harta kekayaan Asri per tahun 2024 adalah sebesar 24 miliar 388 juta 987.419 rupiah. Well, kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, selamat bertugas dan tetap amanah. Thank you update lovers.